Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Putri dan NIM 124430041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait modul metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOS yang disingkat dengan MOSFET. Nah, di sini terdapat banyak percobaan. Yang pertama itu ada percobaan karakteristik arus drain ID dan tegangan gate source VGS. Oke. Sini saya akan melakukan percobaan pertama terlebih dahulu. Oke, ini percobaan pertama. Nah, pada percobaan ini dia itu ada variasi tegangan, yaitu ada 0 sampai 7. Kemudian nanti setelah variasinya didapatkan, dia akan dibuat tabel seperti ini, kemudian dibuat grafik seperti ini. Nah, oke. Di sini aku akan melakukan percobaan di tegangan 1 ya. Nah, dia pada tegangan 1 di sini ampernya itu dia 0. Sedangkan kalau untuk yang lain kita bisa ubah terlebih dahulu nilai tegangannya. Misalnya kita coba di sini nilainya 5 volt. Kemudian kita run kembali. Nah, di sini muncul nilai ampernya itu sebesar 2,25 untuk nilai ID-nya. Nah, kita bisa mencoba juga untuk tegangan yang lainnya, kemudian nanti dimasukkan ke tabel seperti ini. Setelah dimasukkan data-datanya ke dalam tabel, kemudian dibuat grafik. Nah, contohnya yang telah saya buat di spreadsheet itu ada ya, ini ya. Nah, cara membuatnya itu kita bisa yang pertama itu kita drag dulu datanya, kemudian insert. Setelah insert, kita ke chart. Kemudian ini muncul ya chartnya. Terus pilih yang lain. Nah, setelah pilih yang lain, ini ya, yang x-axisnya kita masukin VGS volt, terus tuh seriesnya ID, microampere, terus yang ini ya use row 1 as headers, use column A as labels. Nah, kemudian jadi ini grafiknya. Oke, lanjut untuk percobaan yang kedua. Oke, sebentar. Oke, di sini untuk percobaan kedua itu ada karakteristik output BJT, ID, sama VDS atau tegangan drain source. Oke. Nah, di sini rangkaiannya udah aku buat semua, yang dimana kita bisa melakukan run 1 kali aja ya, teman-teman. Nah, dengan karakteristik nilai tegangan drain source-nya itu 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Oke, di sini kita bisa langsung aja kita run ya, teman-teman.
Run simulation. Nah, di sini langsung muncul nilai-nilainya. Untuk yang VDS-nya 0, VGS-nya 8, itu terdapat nilai EMS-nya 0,0. Nah, sedangkan yang VDS 1 yang bernilai 0,25 dia minus. Ini kita bisa ubah dia ke mikro atau juga mili ya. Kita coba ke mili terlebih dahulu. Dia masih minus hasilnya kalau yang mili. Kita coba ke mikro ya teman-teman. Dan run kembali. Nah, ini hasilnya max. Berarti untuk yang 0,25 itu aku gunainnya dia. Oh, emang mikro teman-teman ya. Yang mikro. Tuh. Nah, di sini juga ada yang lainnya yang untuk 0,5 itu dapatnya 0,92. Terus untuk yang ini dia max juga untuk yang di mikro berarti kita bisa ganti dia ke amps. Oke, terus terus kita run kembali. Dapatnya di minus 1,375. Nah, ini juga terus tuh ini data-data yang udah didapat ini kita bisa masukin ke tabel-tabel ini, kemudian dibuat kurva karakteristik arus drain, terus tegangan drain source-nya. Nah, di sini aku udah buat ya teman-teman. Di sini untuk arus drainnya itu 8, ada 8, terus tuh dibagi dengan 100, hasilnya 0,08 ampere. Kalau dijadiin mikroampere, itu dianya jadinya 80 mikroampere. Nah, ini data yang belum aku samakan nilainya, yang dimana masih ada mikro, masih ada mili, dan juga masih ada yang ampere ya, teman-teman. Oke. Nah, terus karena dia ini belum aku samakan, jadi ampere semua, jadi dia nggak bisa dibuat jadi chart karena bentukannya dia cuma bisanya jadinya satu aja. Cuman bisa satu tabelnya gitu. Karena dia masih berbeda-beda. Nah, nih, ini yang dia masih berbeda-beda dan masih dalam mikro ampere, miliampere, sama ampere ya teman-teman. Belum aku samakan satuannya. Nah, untuk yang di bawah ini aku udah samakan semuanya itu jadi ampere, yang dimana didapatkan hasil grafiknya seperti ini. Cara membuat grafiknya juga sama seperti yang percobaan yang pertama tadi. Kita drag terlebih dahulu yang ini, yang VGS satunya, sampai ke PGS 8. Kemudian di insert, kemudian chart, kemudian jadi ini ya teman-teman. Grafiknya ini jadi, terus at axis-nya kita bisa tambahkan range yang, tambahkan range yang PDS. Kemudian selesai. Nah, untuk nama tabelnya ini kita bisa edit juga di title text. Kita bisa menyesuaikan saja mau judulnya apa. Misal aku langsung kasih judul chartnya itu di VGS. Nah, di sini dia langsung berubah. Sedangkan yang sebelumnya tadi kan dia seperti ini ya teman-teman. Namanya itu masih dari PGS 1, PGS 2, PGS 2,5, 3, dan seterusnya.
Kalau aku udah ubah, dia bisa jadi seperti ini. Oke, lanjut ke percobaan yang ketiga, yang dimana desain key point pada mousepad. Di sini kita akan mencari nilai key point-nya. Oh iya, belum aku stop ya run-nya. Duh, oke. Nah, di sini juga aku udah buat rangkaiannya atau skematiknya di sini ya, teman-teman. Yang dimana pada desain key point pada mousepad ini kita akan nyari titik key point-nya di mana dan juga bakalan menentuin garis line-nya seperti itu. Yang dimana di sini aku udah ngebuat rangkaiannya. Di sini ada ada DC. Aku pakai DC generatornya. Terus ini juga aku generatornya pakai DC dengan nama R1. Di sini aku pakai prop yang current. Nah, gimana dia bisa berbalik seperti ini juga dia di rotate dulu. Oke. Nah, kemudian di sini ada resistor dan resistansinya 100. Kemudian di sini ada IRF 130 ini. Oke. Kemudian ini aku ngebuat grafiknya itu menggunakan DC transfer. Pakai grab mode ini kita buat. Kemudian aku drag yang prop-nya ini yang tadi, yang current ini tadi, prop current-nya ini di drag ke dalam DC transfer, kemudian di space. Oh, dia nggak bisa karena DC transfernya ada 2. Yang dimana sebelumnya aku udah buat yang ini ya, teman-teman. Jadi dia nggak bisa lagi buat. Oke, aku langsung aja menjelaskan ke DC transfer ini. Nah, di sini aku editnya search-nya pakai yang Q18, search 2-nya pakai yang R1, dan start value-nya 0, masing-masing 0, dan stop value-nya juga masing-masing 8. Namun untuk nomor step-nya itu berbeda. Yang dimana yang untuk search 1-nya itu 100 dan search 2-nya itu 10. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat secara lebar ya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat grafik yang seperti ini, yang dimana kita bisa menentukan nilai key point-nya. Nah, nilai key point itu kita bisa nentuin dari garis ini ke ujung sini. Ya, perkiraan kemungkinan nilai key point-nya itu ada di sini ya, teman-teman, sepertinya. Nilai key-nya itu ada di 4,52. Kemungkinan dari saya. Nah, kemudian lanjut ke percobaan penguat command search. Yang dimana ini juga rangkaiannya diganti-ganti gitu ya posisinya. Penguat command search. Yang pertama itu ini. Kok mau dipindah? Nah, oke. Di sini dia udah disetting dengan nilai VDD-nya ini tegangannya 15 volt. Terus di sini juga ada kapasitor dengan kapasitansinya 100 mikrofarad. Di sini juga 100 mikrofarad. Di sini juga ada resistor. Oke, terus tuh juga di sini ada V-sign dengan
amplitudenya 50 mVV, dan frekuensinya 10 kHz. Nah, di sini seperti udah jadi kan. Terus di sini itu kita akan menentukan nilai tegangan masuk sama tegangan keluar. Kemudian kita akan bandingkan kedua nilai ini. Ini bisa langsung kita run. Nah, di sini nilainya keluar ya teman-teman setelah aku run. Yang dimana nilai V masuknya itu 24,5858 dan V out-nya itu 0,688598. Ini udah benar karena nilai V masuknya itu lebih besar dibanding nilai V keluarnya. Apa ya, nggak mau dipindah? Oke, lanjut aja di sini ya teman-teman, nggak perlu aku pindahin sebenarnya. Sebenarnya pindahin aja, biar lebih enak. Oke, nah di sini dia itu yang dimana tadi yang pertama dia tadi di common source itu sumbernya itu di sebelah kiri sini ya, sumbernya itu di sebelah kiri sini, kemudian pada common gate itu sumbernya dipindahin ke sebelah kanan ini ya teman-teman, disesuaikan. Kemudian ini kita bakalan sama seperti yang tadi, yang dimana kita akan membandingkan nilai V in dengan nilai V out-nya. Kita run. Oh, dia nggak bisa teman-teman karena aku copy tadi ya. Sebentar, kita hapus aja yang ini. Cut. Cut to clipboard. Fast. Oke, bisa kita run. Oke, dia udah nggak error lagi ya. Sini kita bisa stop untuk melihat nilainya. Oke, nah yang dimana di sini nilai V in-nya lebih kecil dibanding nilai V out-nya ya teman-teman. Kita bisa bandingkan nanti untuk menghitungnya menggunakan rumusnya untuk rumus common gate ini. Ini dia masih sama seperti rangkaian yang common source, hanya berbeda di letak sumbernya atau settingan tempat sinyal generatornya. Kemudian yang kelima ini ada percobaan penguat common gate, yang dimana letak sumbernya itu, ini yang percobaan yang sebelumnya tadi ke 4, 5 ya, ke-5, dan yang sekarang berarti percobaan yang ke-6 ini. Dia yang dipindahin itu yang awalnya tadi di sini, terus dipindahin lagi ke sini dengan V in-nya di sini, terus V out-nya di sini. Ya, ini kita bisa run. Nilai VDD-nya tetap sama ya teman-teman, 15 volt. Oke, di sini kita bisa stop untuk lihat nilainya. Oke, nah di sini nilai V in-nya lebih kecil juga dibanding nilai V out-nya dengan nilai minus 9,59047 dan V out-nya minus 1,36272. Nah, ini nanti juga kita bisa sesuaiin dengan rumus
common drain-nya gimana, kita bisa bandingkan juga untuk nilai VI in sama V out-nya. Oke. Kemudian ada untuk resistansi input MOSFET. Nah, di sini perbedaannya dengan rangkaian-rangkaian yang sebelumnya itu ada di penambahan resistor variasi ini. Nah, di sini aku letakin resistor variasinya sebesar resistansinya sebesar 100. Resistansinya sebesar 100 ya, teman-teman. Ini udah karena dia tadi udah di run ya, bisa. Cuman ya aku mau pindahin ke tengah aja. Oke. Kita run kembali, kemudian di resume untuk lihatnya. Oke, di sini nilai V in-nya itu sebesar untuk resistansi input MOSFET-nya ini sebesar 18,1119 dan V out-nya itu minus 0,65197. Ini juga kita akan membandingkan V in-nya sama V out-nya, kemudian kita juga akan menghitung nilai resistansi variabelnya ini, yaitu R in tuh yang 50 ini, sedangkan R per-nya yang 100 ini ya teman-teman. Kemudian dibandingkan untuk hitungan rumus karakteristik penguat MOSFET. Nah, yang terakhir itu ada percobaan resistansi output MOSFET. Kok dia nggak mau dikasih? Oh, belum. Aku stop. Oke. Yang terakhir itu resistansi output MOSFET. Di sini juga terletak ada ini ya, teman-teman. Ada resistor variasi. Resistor yang bernilai resistansinya variasi. Oke, di sini terletak resistor atau ya terletak resistor dengan nilai variasi itu terletaknya di dekat output setelah kapasitor ini. Yang sebelumnya tadi dia ada di sini ya, di dekat input, sedangkan yang terakhir ini dia di output karena yang dicarikan resistansi output MOSFET. Nah, di sini juga kita bisa run untuk melihat nilainya. Setelah di-run bisa di-pause. Oke, terdapat nilai inputnya itu minus 9,59047 dan nilai tegangan outputnya itu 0,132923. Nah, kenapa nilai input ini lebih kecil dibandingkan nilai outputnya? Karena ada di perbedaan resistornya tadi di saat tegangan yang masuk dibandingkan tegangan keluar. Nah, ini juga nanti kita bisa menghitungnya dengan perhitungan R out sama dengan R in. Terus kemudian kita akan membandingkan nilai tegangan penguat MOSFET-nya ini. Kemudian nanti juga aku akan mengisi yang data-data nilai tadi itu di tabel isian ini, dan yang dimana hitungan itu sesuai dengan rumus dan pengamatan itu sesuai dari percobaan ini ya teman-teman. Yang resistansi inputnya berapa, outputnya berapa, penguatannya berapa. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan modul ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.